Assalamualaikum anak-anak Bu Guru sekalian. Kita lanjutkan tematik hari ini masih di tema 7. Disiapkan LKS-nya. Dibuka halaman 64, masuk ke subtema yang ketiga, ayo memimpin. Nah, apa saja ciri-ciri pemimpin yang baik? Di sini bisa anak-anak tambahkan ya. Ciri-ciri pemimpin yang pertama jujur, bertanggung jawab, menjadi teladan, disiplin, mau menerima pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Masuk ke muatan SBDP di halaman 68, digaris bawahi bersama. Patung diartikan benda tiruan, manusia atau binatang, yang cara pembuatannya dipahat. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat sesuai metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau secara aditif yaitu membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Metode subtraktif menggunakan media semencor, batu-batuan, kayu, dan media keras lainnya. Sedangkan metode aditif digunakan pada media lilin, tanah liat, dan media lunak lainnya. Jadi kalau metode subtraktif itu pakai bahan keras, sedangkan metode aditif menggunakan bahan yang lunak atau lembek. Lanjut ke halaman 72, masuk ke muatan PKN. Di sini kita bahas tentang makna yang terakhir sila Pancasila, yaitu sila kelima. Apa saja? Yang pertama, semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Tidak memandang ia kaya ataupun miskin, jika ia bersalah maka dia dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi tidak orang kaya hukumannya lebih ringan daripada orang miskin ya, tidak seperti itu. Yang kedua, mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bersama. Nah, fasilitas umum ya yang ada di jalan-jalan raya atau di tempat-tempat lain jangan sampai dirusak ya oleh anak-anak. Nah, ini karena hasil dari pembangunan. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan derajat atau golongan. Meskipun anak-anak orang tuanya mampu dalam hal ekonomi, kemudian memiliki teman yang misalnya orang tuanya hanya sebagai tukang beca, tidak berarti anak-anak tidak mau berteman ya, karena di dalam agama pun dianjurkan bahwa manusia itu sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanyalah amal, perbuatan, dan ketakwaannya. Jadi Allah saja tidak membeda-bedakan manusia ya, kecuali ketakwaannya. Nah, untuk apa manusia membeda-bedakan diri sendiri sesama manusia? Itu tidak diperkenankan. Kemudian adil dan bijaksana dalam segala tindakan. Nah, contohnya apa saja yang mencerminkan sila kelima? Yang pertama, menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian di sini ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, serta tidak bergaya hidup mewah atau hidup sederhana saja. Lanjut ke halaman 75, masih muatan PKN. Nah, di sini kalau tadi secara umum ya, sikap apa saja yang harus kita lakukan menurut sila kelima. Nah, kalau ini lebih rinci di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bisa kalian checklist atau garis bawahi. Kalau di lingkungan keluarga, pandai membagi waktu belajar, bermain, dan membantu orang tua, serta tidak bersikap boros. Semuanya diminta ke mama atau ke papa ya, tidak seperti itu. Di lingkungan sekolah, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, terutama perempuan ya. Kemudian rajin sekolah, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Serta di lingkungan masyarakat, yaitu menggalang kegiatan sosial, misalnya membantu korban bencana alam, gotong royong, dan lain sebagainya.
Kemudian masuk ke halaman 76, kembali ke muatan SBDP. Di sini garis bawahi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Antara lain ada bubur kertas, kemudian ada tanah liat, dan ada kayu. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan. Untuk latihannya, anak-anak bisa mengerjakan ayo berlatih di halaman 77 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.